Hai semuanya, kembali lagi bersama saya pada seri mata kuliah Teori Bilangan TMT 237. Jika pada materi sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang faktor persekutuan terbesar dan juga FPB dari dua atau lebih bilangan bulat, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada aplikasi keterbagian yang lain, yaitu pada topik kelipatan persekutuan terkecil. Konsep dari kelipatan persekutuan terkecil memiliki analogi yang sama seperti FPB. Jika FPB A dan B akan selalu habis membagi A dan B, selanjutnya kita akan tahu bahwa A dan B akan selalu habis membagi KPK dari keduanya. Materi dalam video ini akan kita bagi dalam beberapa sesi, yaitu pertama konsep dari KPK, mencari KPK, dan teorema-teorema lain yang terkait dengan konsep FPB dan juga KPK. Yuk kita mulai pembahasan. Disclaimer yang digunakan di dalam video ini adalah jika biasanya A dikatakan habis membagi B, tetapi pada video ini secara sederhana akan mengatakannya sebagai A membagi B. Coba teman-teman ingat, jika menghadapi masalah semacam ini, apa biasanya akan teman-teman lakukan? Ya, dengan lancar kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan konsep KPK. Nah, apa sebenarnya KPK itu di dalam teori bilangan? Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kelipatan persekutuan atau common multiple. Untuk menjawab apa itu kelipatan persekutuan, kita bisa melihat pada kasus untuk menemukan apa saja kelipatan dari 12 dan apa saja kelipatan dari 8. Tentunya kita bisa memanggil kembali memori kita pada materi keterbagian. Kelipatan dari 12 bisa dikatakan berarti semua bilangan yang habis dibagi oleh 12. Apa saja kelipatan dari 12? Sehingga kita bisa menjawab kelipatan dari 12 adalah bisa 0, 12, 24, 36, 48, dan juga kelipatan-kelipatan yang lain yang bernilai negatif, yaitu bisa negatif 12, negatif 24, dan seterusnya. Atau secara matematis bisa kita tuliskan bahwa kelipatan 12 itu merupakan 12P, di mana P merupakan anggota dari bilangan bulat. Lalu apa kelipatan dari 8? Tentunya kita bisa mendaftar atau mencari semua bilangan yang habis dibagi oleh 8, yaitu bisa kita mulai dari 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Dan untuk kelipatan yang bernilai negatif, kita bisa mempunyai negatif 8, negatif 16, dan seterusnya. Atau bisa juga kita tuliskan berbentuk 8 kali P, di mana P merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Bisa kita lihat di sini, kelipatan persekutuan dari 12 dan 8 bisa kita cari nilai-nilai yang sudah kita kumpulkan di sini dan kita cari mana saja nilai yang sama. Yaitu di sini kita bisa melihat ada 0, ada 24, dan juga ada 48. Dari kelipatan-kelipatan yang sudah kita list ini, bisa kita lihat ada 3 kelipatan yang sama dari kelipatan 12 dan juga 8. Sehingga di sini kita sebut kelipatan-kelipatan yang sama itu sebagai kelipatan persekutuan dari 12 dan 8. Nah, kita bisa mendefinisikan kelipatan persekutuan itu sebagai berikut. Jika A dan B merupakan anggota bilangan bulat, M bilangan bulat bisa disebut sebagai kelipatan persekutuan dari A dan B apabila A itu membagi M dan B membagi M. Dari sini kita bisa memanggil kembali pengetahuan yang sudah kita miliki pada konsep keterbagian bahwa semua bilangan bulat akan membagi 0. Sehingga di sini kita peroleh 0 akan menjadi kelipatan persekutuan dari semua bilangan bulat. Karena apa? Karena semua bilangan bulat akan membagi 0.
dan artinya 0 akan menjadi kelipatan persekutuan dari semua bilangan bulat. Nah, jika kita lihat kelipatan persekutuan yang bernilai positif, kita bisa menemukan kelipatan persekutuan yang terkecil. Pada kasus ini bisa kita lihat kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan juga 8 adalah 24. Sehingga di sini bisa kita tandai bahwa 24 merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 8. Nah, apa sebenarnya kelipatan persekutuan terkecil ini? Bukankah banyak kelipatan-kelipatan persekutuan yang negatif? Baik, kita bisa lihat kelipatan persekutuan terkecil atau sering disebut least common multiple bisa kita bahasakan KPK dari A dan B yang disimboli dengan kurung siku A, B atau LCM A of B adalah kelipatan persekutuan positif dari A dan B dan yang paling kecil atau yang terkecil. Yang perlu kita amati di sini, KPK itu merupakan kelipatan persekutuan positif. Artinya kita hanya melihat semua kelipatan persekutuan, tetapi kita ambil yang positif saja untuk mencari nilai kelipatan yang terkecil. Atau secara matematis bisa kita definisikan sebagai berikut. Jika AB merupakan bilangan bulat di mana keduanya tidak 0, atau berarti A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B bisa kita simbolkan sebagai kurung siku A, B sama dengan M anggota bilangan bulat positif jika ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu I1 di mana I1 mensyaratkan A membagi M dan juga B membagi M. Dan untuk syarat yang kedua atau I2, jika C di mana A membagi C dan B membagi C, atau dengan kata lain C di sini merupakan kelipatan persekutuan yang positif, maka M harus kurang dari sama dengan C. Dari dua pernyataan ini bisa kita lihat bahwa untuk pernyataan pertama menyatakan bahwa M ini merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Kemudian untuk pernyataan yang kedua menyatakan bahwa M ini merupakan kelipatan persekutuan yang positif dan dia yang terkecil dari pernyataan M kurang dari sama dengan C. Nah, kita akan coba menerapkannya ke dalam contoh-contoh. Contoh yang pertama, KPK dari negatif 12 dan 18. Di sini bisa kita amati bahwa negatif 12 dan 18 ini merupakan bilangan bulat dan keduanya tidak 0. Maka kita bisa mencari kelipatan persekutuan terkecilnya. Yaitu di sini kita lihat kelipatan persekutuannya adalah 36. Teman-teman bisa mengeceknya dengan cara yang sudah teman-teman ketahui. Kemudian contoh yang kedua, kita ingin mencari KPK dari 6 dan 17. Dengan cara mendaftar atau dengan cara yang sudah teman-teman ketahui pada sekolah menengah yang lalu, teman-teman bisa mengecek bahwa nilainya akan sama dengan 102. Lalu bagaimana untuk KPK dari 25 dan juga 0? Tentunya di sini kita melihat bahwa ada satu dari kedua bilangan ini yang bernilai 0. Maka di sini kita tidak bisa menggunakan definisi dari KPK sehingga KPK dari kedua bilangan ini adalah tidak terdefinisi. Selanjutnya yaitu KPK dari negatif 8 dan negatif 12. Tentunya kita tadi sudah mencari KPK dari 8 dan 12. Maka nilainya juga akan sama dengan KPK dari negatif 8 dan negatif 12, yaitu bernilai 24. Nah, kita bisa kembali ke KPK dari 8 dan 12 yang bernilai 24, dan kita bisa menemukan kelipatan persekutuannya adalah negatif 48, negatif 24, 0, 24, 48, dan seterusnya. Kemudian KPK-nya adalah 24. Dari pola yang terbentuk ini, keingintahuan kita membawa kita pada suatu pertanyaan, apakah KPK dari 8 dan 12 yang bernilai sama dengan 24 ini akan membagi semua kelipatan persekutuan dari 8 dan 12? Atau bisa lebih ekstrim lagi,
Apakah KPK dari A dan B akan membagi semua kelipatan persekutuan dari A dan B? Dan dengan yakin saya bisa menjawab iya. Hal ini dijamin oleh teorema berikut, yaitu misal A dan B merupakan bilangan bulat yang keduanya tidak nol. Jika C anggota bilangan bulat adalah suatu kelipatan persekutuan dari A dan B, maka KPK dari A dan B akan membagi C. Nah, ini kita sebut teorema 1. Bagaimana pembuktiannya? Kita akan coba membuktikan pada tampilan berikut ini. Baik, kita akan menggunakan bukti tak langsung. Di sini kita misalkan yang terjadi adalah A dan B merupakan bilangan bulat di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Di sini kita juga perlu memisalkan bahwa M merupakan KPK dari A dan B. Kemudian kita perlu menambahkan bahwa C merupakan suatu bilangan bulat di mana C kelipatan persekutuan dari A dan B. Kita andaikan M tidak habis membagi C. Mengapa? Karena tujuan kita adalah membuktikan bahwa M atau KPK dari A dan B itu habis membagi C. Tetapi di sini kita andaikan hal tersebut tidak terjadi. Nah, karena M tidak habis membagi C, maka algoritma pembagian akan menjamin bahwa kita bisa menemukan Hi dan R suatu bilangan bulat sedemikian sehingga C akan sama dengan Hi M ditambah R. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah 0 kurang dari R kurang dari M. Mengapa di sini bukan 0 kurang dari sama dengan R? Karena untuk R sama dengan 0 akan mengakibatkan bahwa M habis membagi C. Padahal di sini pengandian kita adalah M tidak habis membagi C, maka untuk 0 sama dengan R harus kita eliminasi. Karena C merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B, maka dari definisi kelipatan persekutuan kita bisa menuliskan A itu habis membagi C dan B habis membagi C. Kemudian berdasarkan definisi KPK kita juga akan memiliki A habis membagi M dan B habis membagi M. Dengan teorema keterbagian, kita bisa memiliki A itu habis membagi Hi M dan B habis membagi Hi M. Karena apa? Karena A membagi M dan B membagi M. Kemudian kita bisa menggunakan pernyataan A habis membagi C dan A habis membagi Hi M untuk menarik kesimpulan bahwa A itu habis membagi C dikurangi Hi M berdasarkan teorema keterbagian. Begitu pula untuk B habis membagi C dikurangi Ki M. Nah, kita sudah punya bahwa C itu sama dengan Ki M ditambah R, maka C dikurangi Ki M akan bernilai sama dengan R. Artinya di sini A membagi R dan B membagi R. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa R adalah kelipatan persekutuan dari A dan B. Tetapi di awal kita sudah punya bahwa R kurang dari M, padahal M itu merupakan KPK dari A dan B. Loh, di sini ternyata ada suatu bilangan yang lebih kecil dari M yang menjadi kelipatan persekutuan dari A dan B. Artinya di sini terdapat kontradiksi karena harusnya M itu kurang dari sama dengan R. Sehingga terjadi suatu kontradiksi, maka pengandaian kita harus diingkari. Berarti benar bahwa M yang sama dengan KPK dari A dan B itu habis membagi C. Dan bukti kita selesai, teorema terbukti. Selanjutnya kita lihat di sini, dari contoh sebelumnya kita tahu bahwa KPK dari negatif 8 dan negatif 12 adalah 24. Lalu jika ada pertanyaan, apa KPK dari negatif 40 dan negatif 60? Kita bisa amati di sini. Negatif 40 dan negatif 60 masing-masing bisa kita nyatakan sebagai 5 dikali negatif 8 dan 5 dikali dengan negatif 12. Apakah bisa kita nyatakan bahwa KPK dari negatif 40 dan negatif 60 ini sebagai perkalian dari 5 dan juga KPK dari negatif 8 dan negatif 12? Kita akan coba membuktikannya juga dalam bentuk teorema. Kita sebut teorema 2. Misal A dan B merupakan bilangan bulat yang keduanya tidak nol. Jika C merupakan bilangan bulat dengan C yang lebih dari 0, maka KPK dari C dikalikan A dengan C dikalikan B akan sama dengan C dikali dengan KPK dari A dan B. Bagaimana pembuktiannya?
Kita akan mencoba membuktikan teorema 2 ini pada slide berikut. Baik, kita akan membuktikan teorema 2 dengan bukti langsung. Kita berangkat dari P dan kita akan membuktikan Hi terjadi. Kita list apa yang diketahui, yaitu di sini diketahui A dan B merupakan bilangan bulat, di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Kemudian kita juga perlu memisalkan untuk mempermudah proses pembuktian, yaitu pemisalan terhadap M sebagai KPK dari A dan B. Kemudian kita juga perlu memisalkan bahwa C suatu bilangan bulat di mana C lebih dari 0 atau C merupakan bilangan bulat positif, dan kita akan memiliki tujuan yaitu ingin membuktikan bahwa KPK dari CA dan CB sama dengan C dikali M. Atau dengan kata lain, KPK dari CA dan CB adalah C dikali KPK dari A dan B. Di sini kita perlu memperhatikan bahwa dengan definisi KPK, A akan habis membagi M, dan B akan habis membagi M. Kemudian dengan teorema keterbagian, kita bisa mengalihkan setiap ruas simbol keterbagian ini dengan C, sehingga kita peroleh CA habis membagi CM dan CB habis membagi CM. Artinya di sini, karena CA ini bersama-sama dengan CB habis membagi CM, maka CM merupakan kelipatan persekutuan dari CA dan CB. Selanjutnya, karena CA itu habis membagi KPK dari CA dan CB, maka kita bisa memiliki C itu habis membagi KPK dari CA dan CB. Sehingga di sini berdasarkan definisi keterbagian kita bisa memiliki suatu N bilangan bulat yang positif. Kenapa begitu? Karena C merupakan bilangan bulat positif dan KPK merupakan bilangan bulat positif, maka hasil baginya juga akan merupakan suatu bilangan bulat positif. Sehingga di sini kita beri nama N yang akan memenuhi KPK dari CA dan CB sama dengan C dikali N. Karena Cn merupakan KPK dari CA dan CB, maka Cn akan membagi semua kelipatan dari CA dan CB. Di sini termasuk Cm yang sudah kita buktikan di atas tadi. Hal ini dijamin oleh teorema 1, sehingga kita peroleh Cn habis membagi Cm. Nah, dengan teorema keterbagian kita juga akan punya N habis membagi M. Dan ini menjadi pernyataan bintang 1. Kita akan melanjutkan pembuktian. Nah, karena KPK dari CA dan CB itu sama dengan Cn, maka CA habis membagi Cn dan CB akan habis membagi Cn. Akibatnya, kita juga akan punya A habis membagi N dan B habis membagi N. Berdasarkan teorema 1, maka di sini kita punya KPK dari A dan B akan habis membagi N. Nah, dengan kata lain, M yang merupakan KPK dari A dan B akan habis membagi N. Sehingga kita peroleh pernyataan ini sebagai pernyataan bintang 2. Dari pernyataan bintang 1 dan bintang 2, kita punya N habis membagi M dan M habis membagi N, di mana M dan N merupakan bilangan bulat positif. Nah, hal ini mengakibatkan dari teorema keterbagian kita akan punya N sama dengan M. Sehingga di sini kita bisa memperoleh KPK dari CA dan CB akan sama dengan C dikali N atau C dikali M, di mana M merupakan KPK dari A dan B, sehingga terbukti bahwa KPK dari CA dan CB sama dengan C dikali KPK dari A dan B, sehingga pembuktian selesai dan teorema terbukti. Selanjutnya, pada materi FBB kita sudah mempelajari tentang hubungan dari dua bilangan yang relatif prima. Nah, jika kita memiliki bilangan yang relatif prima, apa nilai dari KPK kedua bilangan itu? Tentunya jika dua bilangan itu relatif prima, maka FBB dari kedua bilangan tersebut bernilai sama dengan 1. Misalkan pada contoh 2, yaitu KPK dari 6 dan 17, kita memperolehnya ternyata adalah 102, di mana 102 itu
merupakan perkalian dari 6 dan 17. Apakah jika A dan B relatif prima, maka KPK dari A dan B akan sama dengan nilai mutlak dari A dikali B? Kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan menjabarkan apakah nilai mutlak dari A dan B ini memenuhi definisi dari KPK A dan B. Pertama, tentunya kita tahu bahwa A ini membagi AB dan B juga membagi AB. Maka AB merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Maka AB merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Nah, karena AB itu merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B, maka teorema 1 akan menjamin bahwa KPK dari A dan B akan membagi kelipatan persekutuan dari AB, yaitu salah satunya A kali B. Kemudian, teman-teman tentunya perlu mengingat teorema ini yang ada di materi FBB. Jika A membagi C dan B membagi C dengan FBB dari A dan B sama dengan 1, maka A dikali B akan membagi C. Dengan demikian, karena diketahui bahwa A dan B memiliki FBB yang bernilai sama dengan 1, maka kita bisa menggunakan teorema ini untuk menyimpulkan bahwa A dikali B itu akan membagi KPK dari A dan B. Kita lihat di sini. Karena A itu membagi KPK dari A dan B, kemudian B juga membagi KPK dari A dan B, dan dari yang diketahui bahwa FBB dari A, B itu bernilai sama dengan 1, maka bisa kita simpulkan bahwa A dikali dengan B akan juga membagi KPK dari A dan B. Nah, dari bintang 1 dan bintang 2 ini kita bisa menggunakan teorema keterbagian ketika X membagi Y dan Y membagi X akan mengakibatkan nilai mutlak dari X akan sama dengan nilai mutlak dari Y, seperti itu. Nah, di sini kita punya bentuk ketika KPK dari A dan B itu membagi A dikali B dan A dikali B membagi KPK dari A dan B, maka kita bisa menyimpulkan nilai mutlak dari AB akan sama dengan nilai mutlak dari KPK A dan B. Nah, kenapa di sini nilai mutlaknya hilang? Karena kita tahu bahwa KPK merupakan suatu bilangan bulat positif, maka nilainya akan tetap menjadi dirinya sendiri, yaitu KPK dari A dan B. Nah, penjelasan ini merupakan bukti dari teorema 3 yang mengatakan bahwa ketika A dan B itu memiliki FBB sama dengan 1, atau dengan kata lain A dan B itu relatif prima, maka KPK dari A dan B adalah nilai mutlak A dikali B, seperti itu. Nah, sehingga akan juga muncul pertanyaan dari kita, bagaimana jika FBB dari A dan B itu tidak sama dengan 1? Hal ini bisa kita jawab melalui teorema 4 yang mengatakan bahwa jika A dan B merupakan bilangan bulat positif, maka hasil perkalian dari FBB dan KPK A dan B akan bernilai sama dengan A dikali B. Kenapa bukan mutlak AB di sini? Kita bisa lihat perbedaan dari teorema 4 dan teorema 3 di sini adalah baik teorema 4 ini berlaku ketika A dan B itu merupakan bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat negatif, tentunya kita tinggal memberikan nilai mutlak pada hasil perkalian dari A dan B ini. Nah, sekarang kita coba membuktikan teorema 4 ini. Kita lihat di sini kita menggunakan bukti langsung, yaitu dengan memisahkan terlebih dahulu bahwa A dan B merupakan bilangan bulat positif. Kemudian di sini kita misalkan FBB dari A dan B itu supaya lebih mudah kita sebut saja FBB-nya adalah D. Kemudian kita akan membuktikan bahwa D dikali dengan KPK dari A dan B akan sama dengan A dikali B. Nah, karena D itu merupakan FBB dari A dan B, maka kita bisa menggunakan teorema yang ada di materi FBB untuk memperoleh bahwa A dibagi D dan B dibagi D itu FBB-nya akan bernilai sama dengan 1. Nah, kemudian teorema 3
bisa menjamin bahwa KPK dari kedua bilangan ini, yaitu A per D dan B per D, akan sama dengan nilai mutlak dari perkalian kedua bilangan ini. Sehingga bisa kita tuliskan KPK dari A per D dan B per D ini sama dengan nilai mutlak dari A per D dikali dengan B per D. Tentunya kita ingat bahwa A, B dan juga D di sini merupakan bilangan bulat positif, sehingga nilai mutlak dari perkalian ini akan bernilai A dikali B dibagi dengan D dikali D atau sama dengan D kuadrat. Kemudian apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Kita lihat di ruas kanan sudah muncul A dikali B. Maka supaya cocok dengan tujuan kita, yaitu ruas kanan sama dengan A dikali B, maka kedua ruasnya bisa kita kalikan dengan D kuadrat yang bernilai lebih dari 0. Dan kita memperoleh bahwa D kuadrat dikali dengan KPK dari A per D dan B per D akan bernilai sama dengan D kuadrat dikali AB per D kuadrat. Nah, kita bisa bekerja pada masing-masing ruas. Kemudian kita bisa melakukan perhitungan aljabar dan kita peroleh bahwa pada ruas kiri akan bernilai D dikali KPK dari A dan B akan bernilai sama dengan A dikali B. Nah, tentunya ini sudah menjawab tujuan kita, yaitu pada tulisan yang berwarna biru ini. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hasil perkalian dari KPK dan FPB sama dengan hasil perkalian dari kedua bilangan yang dimaksudkan. Dan bukti kita selesai. Nah, teorema ini akan sangat berguna ketika kita ingin mencari KPK dari dua bilangan. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita bisa mencari FPB-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mencari KPK-nya dengan membagi hasil perkalian dari kedua bilangan tersebut dan kita bagi dengan FBB dari kedua bilangan tersebut. Nah, hal ini diformulasikan untuk mencari atau menjadi strategi untuk menemukan KPK dari dua bilangan dengan digit yang relatif banyak. Contohnya seperti ini. Bagaimana cara menemukan KPK dari 5.767 dan 4.453? Kalau teman-teman masih familiar pada materi FPB, kita sudah mencari FPB dari kedua bilangan ini. Nah, bagaimana cara menemukan KPK-nya sekarang? Kita bisa menggunakan teorema 4 yang tadi sudah kita buktikan. Kemudian kita mencari terlebih dahulu FPB dari kedua bilangan ini. Nah, berarti di sini kita sudah menemukan pada video FPB sebelumnya bahwa FPB dari kedua bilangan ini adalah 73. A dikali B bernilai sama dengan FPB dikalikan dengan KPK dari A dan B. Sehingga di sini bisa kita peroleh, kita hitung bahwa KPK dari 5.767 dan 4.453 adalah hasil perkalian dari kedua bilangan ini kita bagi dengan FPB-nya yaitu 73. Nah, dengan menggunakan kalkulator kita bisa memperoleh hasilnya adalah 351.778. Sehingga terakhir bisa kita simpulkan hasil dari FPB dari kedua bilangan ini. Berikutnya kita membahas teorema lainnya yang ada pada materi FPB dan juga KPK. Pertama yaitu teorema 5. Jika A dan B merupakan bilangan bulat yang keduanya tidak 0, maka FPB dari kedua bilangan tersebut akan membagi KPK dari kedua bilangan tersebut. Bagaimana pembuktiannya? Kita akan coba pada slide berikut ini. Kita akan membuktikan teorema 5, yaitu jika AB merupakan bilangan bulat yang keduanya tidak 0, maka FPB dari AB akan membagi KPK dari AB. Kita akan menggunakan bukti langsung, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu pernyataan P atau premisnya, yaitu diketahui AB merupakan bilangan bulat di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Sebagai tujuannya, kita akan membuktikan pernyataan Hi atau pernyataan conclusionnya, yaitu FPB dari AB akan membagi KPK dari AB.
Secara sederhana kita langsung bisa menggunakan definisi FPB dan KPK sekaligus. Yang pertama kita bisa menggunakan definisi FPB. Tentunya setiap faktor dari bilangan akan membagi bilangan tersebut. Sehingga di sini kita punya FPB dari AB akan membagi A sekaligus akan membagi B. Atau dengan kata lain, FPB merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Kemudian dari definisi KPK kita juga bisa memperoleh bahwa KPK merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Atau bisa kita tuliskan bahwa A ini membagi KPK dari A dan B juga akan membagi KPK dari AB. Sehingga kita bisa menggunakan sifat transitif untuk keempat pernyataan ini. Sehingga kita peroleh seperti ini ya. AB membagi A dan kita memiliki A ini membagi KPK AB. Sehingga di sini kita bisa langsung menggunakan sifat transitif dan kita simpulkan bahwa FPB dari AB akan membagi KPK dari AB. Begitu pula kalau kita punya FPB dari AB ini membagi B, sehingga kita tinggal mengganti A ini dengan B dan akan diperoleh kesimpulan yang sama. Tentunya kesimpulan kita ini kita peroleh berdasarkan sifat transitif dari keterbagian, yaitu jika X membagi Y dan Y membagi Z, maka sehingga dari dua pernyataan yang berpasangan ini kita akan bisa menyimpulkan bahwa FPB dari AB ini akan membagi KPK dari AB, sehingga bukti kita selesai. Berikutnya teorema 6, yaitu jika A dan B merupakan bilangan bulat yang keduanya tidak nol, maka kelipatan persekutuan terkecil dari FBB A dan B akan bernilai sama dengan B. Yuk kita coba buktikan juga. Untuk membuktikan teorema 6, kita juga akan menggunakan bukti langsung. Kita misalkan terlebih dahulu yang diketahui adalah pernyataan P atau premisnya, yaitu A dan B merupakan bilangan bulat di mana keduanya tidak sama dengan 0, atau dituliskan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Kemudian untuk mempermudah pembuktian, kita juga mendefinisikan bahwa D adalah FPB dari A dan B. Nah, tujuan kita ingin membuktikan bahwa KPK dari D dan B ini akan sama dengan B. Sehingga kita tuliskan tujuannya adalah KPK dari D dan B adalah sama dengan B. Untuk membuktikan KPK, kita perlu menunjukkan berdasarkan definisi, yaitu yang pertama, kita buktikan terlebih dahulu bahwa B ini merupakan kelipatan persekutuan dari D dan juga B. Dan juga kita perlu membuktikan yang kedua adalah B ini merupakan kelipatan persekutuan positif yang terkecil. Pertama kita bisa menggunakan definisi dari FPB untuk memperoleh bahwa D itu membagi A dan juga D membagi B. Kemudian kita juga bisa menggunakan fakta bahwa B itu membagi B, atau setiap bilangan akan membagi dirinya sendiri. Nah, dari dua pernyataan yang berwarna coklat ini, saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata B ini merupakan kelipatan persekutuan dari D dan juga B. Sehingga tujuan pertama kita tercapai, yaitu di sini pernyataan ini saya beri bintang 1. Berikutnya kita akan menunjukkan bahwa B ini merupakan kelipatan persekutuan positif yang paling kecil. Sehingga di sini kita perlu mengambil sebarang C yang merupakan bilangan bulat positif. Sedemikian sehingga C ini merupakan kelipatan persekutuan dari D dan juga B. Sehingga bisa kita tuliskan D itu membagi C dan B membagi C. Nah, kita memiliki pernyataan B membagi C. Maka dengan teorema keterbagian, ketika B ini membagi C, maka kita peroleh bahwa nilai mutlak dari B akan kurang dari sama dengan nilai mutlak dari C. Nah, kita perlu mengingat bahwa keduanya merupakan bilangan bulat positif.
karena B dan C ini merupakan bilangan bulat positif, maka pasti yang terjadi adalah B ini kurang dari sama dengan C. Sehingga dari pernyataan yang saya beri bintang 2 ini, kita peroleh bahwa B ini merupakan kelipatan persekutuan yang paling kecil, karena urutannya adalah B ini kurang dari sama dengan C, di mana C adalah kelipatan persekutuan positif yang lainnya. Nah, dari pernyataan bintang 1 dan bintang 2 ini, berdasarkan definisi KPK, berarti kita sudah membuktikan bahwa B itu merupakan KPK dari D dan juga B. Nah, D tadi apa? D tadi adalah kita misalkan sebagai FPB dari A dan B, sehingga kita peroleh kesimpulannya adalah KPK dari FPB AB dan B akan bernilai sama dengan B, dan bukti kita selesai. Dan teorema 7, teorema ini sangat berguna ketika kita ingin membuktikan pernyataan terkait FPB, yaitu misal A dan B merupakan bilangan bulat di mana A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Kemudian D menjadi FPB dari A dan B jika dan hanya jika yang pertama D membagi A dan D membagi B. Kemudian pernyataan yang kedua, jika E merupakan bilangan bulat di mana E membagi A dan E membagi B, maka E juga akan membagi D. Dengan kata lain, jika E ini merupakan faktor persekutuan dari A dan B, maka E akan membagi D. Nah, kita juga akan membuktikan teorema ini pada slide berikutnya. Baik, kita akan mencoba membuktikan teorema 7 di mana dia bentuknya adalah biimplikasi karena di sini dihubungkan oleh kata jika dan hanya jika. Nah, untuk membuktikan pernyataan biimplikasi tentunya kita harus membuktikan secara dua arah, yaitu jika P maka Hi dan juga jika Hi maka P. Jadi sebaliknya gitu ya. Jika dan hanya jika. Nah, di sini kita akan membuktikan pembuktian ke arah kanan terlebih dahulu, yaitu jika P maka Hi. Nah, untuk membuktikan jika P maka Hi, maka kita perlu menuliskan yang diketahui terlebih dahulu, yaitu P. Apa di sini P-nya? Di sini kita punya bahwa AB merupakan bilangan bulat di mana A ini tidak sama dengan 0. Ini kurang ya. Kurang asumsi, di mana A tidak sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga di sini kita memiliki D itu merupakan FPB dari A dan B. Sehingga di sini kita akan membuktikan pernyataan I1 dan I2 ini terjadi. Nah, di sini kita lihat karena D ini merupakan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B, maka secara otomatis D ini pasti akan membagi A dan D akan membagi B. Sehingga di sini pernyataan 1 sudah kita peroleh. Selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan 2. Sehingga di sini kita perlu pemisahan lagi karena di dalamnya ini merupakan pernyataan implikasi lagi yang I2 ini. Sehingga kita perlu memisahkan sesuai dari pernyataan premis yang dimiliki oleh I2. Di sini kita misalkan bahwa E membagi A dan E membagi B. Tujuan kita ingin membuktikan bahwa E itu membagi D. Kita perlu memperhatikan bahwa D itu merupakan FPB dari A dan B. Sehingga pasti berdasarkan teorema FPB bahwa D itu dapat dibentuk menjadi kombinasi linier dari A dan B. Misalkan di sini kita sebut D-nya adalah sama dengan MA ditambah NB untuk suatu N dan M yang merupakan bilangan bulat. Nah, kemudian karena E itu membagi A dan juga E itu membagi B, berdasarkan teorema sifat linearitas di keterbagian, maka E itu pasti membagi kombinasi linier dari A dan B. Sehingga secara otomatis E itu juga pasti akan membagi MA ditambah NB
yang dia juga merupakan kombinasi linier dari A dan B yang bernilai sama dengan D. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa E itu akan membagi D, dan terbukti untuk pernyataan yang masih ke arah kanan. Berikutnya kita perlu membuktikan untuk pernyataan ke arah kiri. Nah, untuk pernyataan ke arah kiri berarti kita punya pernyataan Hi, kita akan membuktikan pernyataan P terjadi. Mungkin langsung saja untuk pernyataan Hi-nya itu adalah berbentuk ini, I1 dan I2. Jadi ini kita misalkan terjadi, kemudian tujuan kita akan membuktikan pernyataan P, yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa D itu akan sama dengan FPB dari AB. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataan 1 sudah jelas ya, sudah jelas bahwa D itu merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Berikutnya kita akan menggunakan pernyataan 2 untuk membuktikan bahwa D itu merupakan memang faktor persekutuan dari A dan B yang terbesar. Nah, di sini kita bisa mengambil sebarang faktor persekutuan dari A dan B. Misalkan di sini saya sebut sebagai E, maka E ini nanti akan membagi A dan E akan membagi B. Nah, karena E ini membagi A dan E membagi B dan pernyataan I2 ini terjadi, maka pastilah E itu akan membagi D. Sehingga di sini kita peroleh kesimpulan bahwa E membagi D. Nah, karena E itu membagi D berdasarkan definisi keterbagian, maka nanti akan terdapat suatu K yang bulat sehingga D nanti bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian K dan E. Nah, karena E nanti bisa kita nyatakan sebagai D per K, di mana K-nya itu adalah bilangan bulat, maka secara otomatis D per K ini kurang dari D. Nah, ini fakta ya. D per K akan kurang dari sama dengan D. Di mana tadi D per K adalah sama dengan E. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa E itu kurang dari sama dengan D. Nah, padahal tadi E itu sebarang faktor persekutuan dari A dan B. Artinya apa? Artinya D ini merupakan faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Sehingga kita simpulkan bahwa D ini akan sama dengan FPB dari A dan B. Dan bukti B implikasi kita yang ke arah kiri juga sudah selesai. Nah, dari kedua bukti implikasi ini maka terbukti bahwa B implikasi yang ada di teorema 7 ini benar dan dapat digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bilangan D ini merupakan FPB dari A dan B. Kemudian teorema yang tidak kalah penting juga adalah teorema 8 ini yang mengatakan bahwa jika A dan B adalah bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0, maka untuk setiap T bilangan bulat akan berlaku FPB dari A dan B akan sama dengan FPB dari A ditambah T kali B dan juga B. Kita akan mencoba membuktikannya pada slide berikutnya. Kita akan mencoba membuktikan teorema 8 dengan menggunakan bukti langsung. Di sini kita tuliskan apa yang diketahui, yaitu pernyataan premisnya. Kita tuliskan bahwa A dan B merupakan bilangan bulat, di mana A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Nah, kita akan membuktikan bahwa untuk setiap T bilangan bulat akan berlaku FPB dari AB akan sama dengan FPB dari A plus TB dan juga B. Nah, di sini kita perlu mengambil sebarang dulu karena ini berlaku untuk setiap T anggota bilangan bulat. Sehingga di sini kita perlu mengambil sebarang T yang bulat dan kita akan membuktikan bahwa pernyataan tujuannya yang sudah tertulis yaitu FPB dari AB akan sama dengan FPB dari A plus TB dan juga B. Di sini kita bisa menggunakan teorema keterbagian, yaitu jika X membagi Y dan Y membagi X, saling membagi gitu ya, maka nilai mutlak dari X akan sama dengan nilai mutlak dari Y. Nah, karena yang akan kita buktikan sama di sini keduanya adalah FPB,
maka nilai mutlaknya bisa kita abaikan karena FPB sendiri merupakan bilangan bulat positif seperti itu. Sehingga langkah pertama yang akan kita buktikan di sini adalah FPB dari AB ini membagi FPB dari A plus TB dan juga B. Nah, di sini kita langsung bisa menggunakan definisi FPB, yaitu FPB dari AB akan membagi A dan FPB dari AB akan membagi B. Nah, berikutnya dari FPB dari AB ini membagi B, maka kita juga bisa punya FPB dari AB ini akan membagi kelipatan dari B. Atau di sini kita tuliskan sebagai TB. Karena tadi kita sudah mengambil sebarang T di atas kan ya. Nah, berikutnya kita menggunakan pernyataan yang belum kita pakai, yaitu di sini FPB dari AB membagi A. Nah, kemudian kita gunakan pernyataan yang berwarna biru ini, FPB dari AB ini membagi TB. Sehingga dari dua hal ini, berdasarkan teorema keterbagian, FPB dari AB ini pasti akan membagi penjumlahan dari A dan juga TB. Sehingga di sini kita peroleh bahwa FPB dari AB ini membagi A ditambah TB. Nah, dari sini karena FPB dari AB itu merupakan faktor persekutuan dari A plus TB dan B, teorema 7 bisa kita gunakan untuk menarik kesimpulan bahwa AB sebagai faktor persekutuan dari A plus TB dan B akan membagi FPB dari kedua bilangan tersebut. Nah, pernyataan yang pertama sudah kita peroleh. Kita akan membuktikan pernyataan yang kedua yang tertulis di sini sebagai langkah kedua. Kita akan membuktikan sebaliknya bahwa FPB dari A plus TB dan B akan membagi FPB dari AB. Di sini perlu kita perhatikan bahwa dengan definisi faktor persekutuan, maka FPB itu pasti akan membagi kedua bilangan yang saya beri panah ini. Sehingga kita peroleh bahwa FPB dari kedua bilangan tersebut akan membagi kedua bilangan tersebut secara bersamaan. Sehingga bisa kita tuliskan begini. Nah, kemudian karena FPB dari A plus TB dan B ini membagi B, maka secara otomatis kita juga punya bahwa FPB dari A plus TB dan B ini akan membagi sebarang kelipatan dari B, termasuk di sini adalah TB. Karena FPB dari A plus TB dan B itu membagi A plus TB, dan FPB dari A plus TB dan B itu membagi TB, maka di sini kita punya pastilah FPB dari A plus TB dan B itu akan membagi A. Sehingga di sini kita peroleh kesimpulan berdasarkan teorema keterbagian, FPB dari A plus TB dan B akan membagi A. Sehingga di sini FPB dari A plus TB dan B merupakan faktor persekutuan dari A dan juga B, seperti itu. Nah, kita menggunakan teorema 7 lagi karena FPB dari A plus TB dan B itu merupakan faktor persekutuan dari A dan B, maka pasti FPB dari A plus TB dan B ini akan membagi faktor persekutuan terbesar dari AB yang kita simboli dengan AB di dalam kurung. Nah, kita punya dari langkah 1 dan langkah 2, kita peroleh karena mereka berdua ini saling membagi satu sama lain, maka bisa kita simpulkan bahwa FPB dari A dan B sama dengan FPB dari A plus TB dan B. Dan pembuktian kita selesai. Kemudian teorema 9, misal A dan B adalah bilangan bulat, A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, A akan membagi B jika dan hanya jika B sama dengan KPK dari A dan B. Nah, untuk teorema ini akan ditinggalkan sebagai latihan. Dan teorema 10, jika A1, A2 sampai AN yang merupakan bilangan bulat, di mana semua bilangan ini yaitu kita simboli dengan AI tidak sama dengan 0 dan I sama dengan 1, 2, 3 hingga N.
maka akan terbukti persamaan ini akan terjadi. Nah, teorema ini menjamin kebenaran dari kasus FPP dari 18, 20, dan 32 akan sama dengan FPB dari 18 dan hasil FPB dari 20 dan 32. Dan juga KPK dari 18, 20, dan 32 itu bernilai sama dengan KPK dari 18 dan hasil dari KPK 20 dan 32. Teorema ini juga ditinggalkan sebagai latihan. Nah, untuk latihan-latihan, teman-teman bisa cermati slide berikut ini. Sekian pembahasan materi KPK. Jika ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar atau pada sesi di kelas. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa pada sesi materi yang lain. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Bye!